Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama Ibu Widya, Ibu Rida, dan Ibu Ali. Kita akan belajar tentang karakteristik pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Yuk simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai kenampakan alam, yaitu ada pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Yuk disimak. Karakteristik pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Yang pertama ada karakteristik pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Panjang garis pantai ini diukur mengelilingi seluruh pantai yang merupakan daerah teritorial suatu negara. Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Garis laut dapat berubah karena adanya abrasi, yaitu pengikisan pantai oleh hantaman gelombang laut yang menyebabkan berkurangnya area daratan. Ada 4 jenis pantai menurut bentuknya. Yang pertama ada pantai landai, yaitu pantai yang memiliki ciri khas yang permukaannya relatif datar. Kemudian ada pantai curam, yaitu pantai yang bergunung-gunung. Dan yang ketiga ada pantai bertebing, yaitu pantai yang curam, bertebing karena adanya pegunungan melintang agak lurus terhadap pantai. Kemudian tanaman yang cocok ditanam di pantai, yaitu ada tanaman bakau, pohon kelapa, cemara udang, waru laut, ketapang, dan juga pandan laut. Selanjutnya ada karakteristik dataran rendah. Segala sesuatu tentang dataran rendah sangat berlawanan dengan dataran tinggi. Dataran ini memiliki karakteristik sendiri berkaitan dengan letak geografis, aktivitas warga yang berkaitan dengan profesi, jenis pakaian, bentuk rumah, jenis minuman yang bisa tumbuh dan bisa dibudidayakan. Berdasarkan letak geografisnya, dataran rendah adalah dataran yang berada di atas 0 sampai 200 meter atau 500 meter di atas permukaan laut. Hal ini membuat suhu di dataran rendah berbeda dengan suhu di dataran tinggi. Suhu di dataran rendah berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius, sehingga hawa yang dirasakan juga hawa panas. Secara geografis, keadaan tanah di daerah dataran rendah cukup mendukung untuk kegiatan pertanian, karena tanahnya sangat subur. Mengapa bisa begitu? Hal ini dikarenakan tanah di daerah dataran rendah merupakan hasil sedimentasi tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan tanah hasil erosi dari gunung berapi atau dataran tinggi yang hanyut bersama air laut. Tanah aluvial dapat menyuburkan tanaman. Adapun ciri-ciri dari dataran rendah, yaitu tanahnya relatif datar, memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian tanah biasanya ditemukan di sekitar pantai, tetapi ada juga yang ditemukan di daerah pedalaman. Yang ketiga, terjadinya akibat proses sedimentasi. Di Indonesia sendiri, dataran rendah terjadi akibat sedimentasi sungai. Kemudian yang keempat, tanahnya lebih subur dan banyak ditempati penduduk jika dibandingkan dengan daerah pegunungan. Memiliki tekanan udara yang lebih tinggi daripada daerah pegunungan. Tanaman yang cocok ditanam pada dataran rendah. Yang pertama ada padi. Padi merupakan jenis tanaman yang hanya bisa hidup di dataran. Kemudian yang kedua ada kelapa. Kelapa biasa ditemukan di daerah dataran rendah, khususnya di pesisir pantai. Tanaman kelapa dapat berfungsi sebagai penghalau angin yang menuju ke arah daratan. Tidak hanya itu, tanaman kelapa juga dapat mencegah terjadinya abrasi. Yang ketiga ada pisang. Buah ini dapat berbuah sepanjang tahun, sehingga tanaman ini akan tumbuh dengan baik jika dirawat di dataran rendah. Yang keempat ada jagung. Tanaman jagung hanya bisa hidup dengan baik di dataran rendah karena membutuhkan suhu yang tinggi.
Yang selanjutnya ada karakteristik dataran tinggi. Berdasarkan letak geografisnya, dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran tinggi ini terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi. Dataran tinggi juga bisa terbentuk karena bekas kaldera yang luas yang tertimbun material-material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. Dataran tinggi terkenal dengan iklim sejuknya. Dinginnya suhu di dataran tinggi karena ketinggiannya. Semakin tinggi suatu dataran, maka semakin tinggi pula atau semakin dingin pula suhunya. Oleh karena itulah, dataran ini kerap menjadi tujuan berwisata. Secara umum, suhu rata-rata dataran tinggi adalah 15 derajat Celcius di siang hari dan 10 derajat Celcius pada malam hari. Pada pagi hari, suhu udara di dataran tinggi bisa sedikit ekstrim, dengan suhu bisa mencapai 0 derajat Celcius yang dapat memunculkan embun beku. Ciri-ciri dari dataran tinggi. Dataran tinggi atau yang biasa disebut dengan plateu atau plato merupakan dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter dari permukaan air laut. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh dataran tinggi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, beriklim sejuk. Kemudian yang kedua ada amplitudo suhu harian dan tahunan besar. Kemudian ada udaranya kering. Ketiga, keempat, kelembapan udara sangat rendah. Dan yang terakhir adalah lahan pertanian terasa rendah. Berikut adalah tanaman yang cocok ditanam pada dataran tinggi, yaitu ada tanaman strawberry, wortel, kubis, apel, kentang, teh, coklat atau kakao, dan juga pohon pinus. Itu dia pembahasan mengenai penampakan alam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like,